Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para kiai, para ustadz, para imam, para ustazah. Kemudian yang kami muliakan ketua pengurus Masjidul Firdaus beserta dengan jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati ketua OPZ Masjidul Firdaus, dan yang kami banggakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam majelis taklim kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah ketika selalu diberi hidayah, ketika selalu diberi kenikmatan untuk bisa taat kepadanya. Karena hadirin, yang diperlukan dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana kita bisa taat kepada Allah. Ini merupakan kebutuhan dasar, keperluan mutlak dan kewajiban kita, di samping perkara yang lain yang mungkin sebagai penunjangnya. Tapi penunjang-penunjang itu hadirin biasanya, ataupun mau kita pahami secara sadar atau tidak, penunjang-penunjang itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tinggal usaha untuk berikhtiar menjemputnya. Nah, setelah kita menjemputnya, maka hadirin, kemudian kewajiban mutlak kita adalah untuk taat kepadanya. Maka ketika kita bisa melakukan itu semua, inilah merupakan kesempurnaan dalam hidup seorang hamba kepada yang harus dikerjakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok kita ini sudah bisa melaksanakan, maka ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang wajib kita syukuri. Sayangnya hadirin, kadang kita lupa bersyukur tentang kenikmatan iman, kenikmatan taat kepada Allah ini. Makanya ketika kita lupa bersyukur tentang kenikmatan ini hadirin, na'udzubillah min dzalik, suatu saat nilai ketakwaan kita ini kadang luntur, kadang turun juga. Maka untuk itu hadirin, yang perlu kita syukuri adalah paling utama ketika kita bisa dapat hidayah sehingga dimudahkan taat kepadanya. Semoga nikmat ini berkekalan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai tambahan informasi hadirin, itba atau mengikuti kepada kebiasaan para alim ulama dahulu di dalam merangkai kitab, menyusun kitab, membuat sebuah karangan kitab, dan dalam forum-forum ketika pertemuan-pertemuan dalam kajian mereka, maka pasti dibuka dengan 3 hal ini, Pak. Biasanya seperti itu. Maka ini pentingnya kita tambahan informasi di sini. Yang pertama, dalam kitab itu selalu dimulai dengan basmalah. Maka pengajian kita ini dimulai dengan basmalah. Nah, apakah basmalah dulu ataukah salam dulu? Ya kan? Kalau dalam etika salam itu ada hadis, ketika salam itu assalam qoblal kalam. Salam itu diucapkan sebelum perkataan-perkataan lain. Makanya dalam etika adab itu ada hadisnya, assalam qoblal kalam.
bahwa salam itu diucapkan sebelum perkataan-perkataan lain. Maka salam itu jatuh sebelum basmalah. Nah, kemudian basmalah itu diletakkan setelah salam karena semua aktivitas amal ibadah itu dikerjakan hilang berkahnya kalau tanpa adanya basmalah. Maka proses ceramah, proses dakwah, proses menulis kitab itu dimulai dengan basmalah. Setelah itu alhamdulillah. Nah hadirin, rangkaian ini dari mulai basmalah alhamdulillah mengikut kepada rangkaian yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Basmalah alhamdulillah. Nah setelah basmalah dan alhamdulillah, pemujian muji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita membaca salam. Setelah membaca salam, kemudian di fungsi salam itu insya Allah menambah keberkahan dari majelis itu. Makanya kemudian banyak hadis yang berkaitan dengan hal itu. Kemudian kalimat amma ba'du itu sesudah membaca itu semua, gitu loh Pak. Amma ba'du adapun setelah membaca itu semua, mulai dari basmalah, alhamdulillah, kemudian sholawat. 3 bacaan itu maka ada penutupnya sebagai kalimat amma ba'du. Nah itu mengikut seperti itulah susunan yang ada di dalam berbagai macam kitab syariah Islam. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini sebagai tambahan informasi. Yang kedua Bapak Ibu, mari tetap kita bantu saudara-saudara kita di Palestina dengan mendoakan mereka. Semoga Allah segera menangkan mereka, Allah berikan keselamatan, Allah lindungi mereka. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pengajian kita pada pertemuan kali ini akan membahas hal yang berkaitan dengan targhib Ramadan atau tarhib Ramadan. Jadi kalimat targhib, tarhib itu beda maknanya. Yang pertama targhib pakai ghaib, rogoba, demen, bronto kalau orang Jawa bilang, semangat. Jadi kalimat targhib pakai ghain itu artinya hadirin adalah motivasi atau penyemangat. Maka kalau ada orang mengatakan targhib Ramadan, itu memotivasi, menyemangati agar kita semangat di dalam kedatangan bulan suci Ramadan. Itu hadirin yang dirahmati oleh targhib. Ada lagi nanti targhib dakwah, maka motivasi untuk agar kita semangat berdakwah. Targhib zikir, jadi kalimat targhib itu adalah motivasi yang bisa dikaitkan dengan berbagai macam aspek. Itu yang pertama. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah adalah tarhib pakai H. Inilah yang sering dikaitkan dengan berbagai macam acara, berbagai macam seremonial untuk menyambut Ramadan. Maka sering dikenal dengan marhaban ya Ramadan. Sebenarnya nggak ada Ramadan, itu nggak ada Pak. Yang ada juga cuman Ramadan, karena itu serapan dari bahasa Arab, pakai ro. Dalam struktur bahasa Arab itu tidak mengenal ra. Maka sangat disayangkan kalau seorang pejabat masih mengucapkan Bismillahirrahman, padahal nggak ada Rahman, kan ada ya, Bismillahirrahman adanya. Kemudian yang ketiga tarhib pakai H. Nah, ini ancaman artinya apa? Maka ada kitab yang namanya tarhib wa tarhib, dorongan dan ancaman. Contoh dorongan,
bahwa bagaimana manfaat bekas air wudhu pada saat nanti ketika kita di yaumil akhir. Tarhib. Tapi tarhibnya kok ada satu bagian daripada bagian rukun wudhu yang wajib dibasuh kok tidak dibasuh, itu nanti akan nuntut kita di akhirat. Wahai hamba Allah, kenapa dulu yang seharusnya aku dibasuh nggak dibasuh? Itu nuntut nanti, Pak. Nah, ini namanya tarhib gitu. Jadi ancaman agar kita menyempurnakan wudhunya. Sama juga toharoh, ya kan, bersuci itu masya Allah yang sering dikenal yaitu dengan bersuci sebagai dari toharoh minal iman, kan gitu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ancamannya Rasulullah bersabda bahwa ada dua perkara yang diringankan, yang sangat diremehkan manusia tapi adabnya sangat berat, yaitu menjaga lisan dan menjaga cipratan air kencing. Dua perkara ini diremehkan tapi sesungguhnya mendatangkan adab kubur yang luar biasa. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, namanya tarhib, ancaman agar kita betul-betul serius, agar betul-betul kita ini memahami di dalam tata cara syariah, menjalankan syariah-syariah agama. Nah, maka untuk Ramadan atau untuk Ramadan itu biasanya memakai sebutan kalimah yaitu tarhib Ramadan. Tulisannya kalau dalam bahasa Indonesia sesuai dengan aturannya pakai tarhib, pakai huruf H, tapi atasnya ada titik kecil satu. Itu menandakan bahwa tarhib bukan tarhib pakai H gede, tidak. Maka kalau mau nulis cuma tarhib saja, Pak, itu malah nanti maknanya ancaman Ramadan. Ini yang harus dipahami. Nah, hadirin, kemudian yang kedua, apa yang harus kita persiapkan menjelang Ramadan ini? Tadi itu ungkapannya. Yang kedua adalah doa. Betul-betul pasrah total kepada Allah, memohon yang pertama agar kita ini diberi umur panjang sehingga jumpa lagi Ramadan. Kenapa kita betul-betul berharap Ramadan itu hadir, Pak? Latamana makuluhar Ramadan. Seandainya laula ta'lamu ala ummati ma fi Ramadan latamanau kulha Ramadan, seandainya umatku tahu apa yang ada di dalam Ramadan, niscaya seluruh tahun ini umatku akan memohon kepada Allah dijadikan Ramadan semua. Karena memang Ramadan itu dahsyatnya luar biasa. Sering saya bahas bahwa tempat waktu mustajab berdoa itu dan tempat mustajab berdoa itu ada timing dan ada tempat-tempat tertentu. Istilahnya apa ya? Contoh begini, di luar Ramadan ini, Pak, waktu-waktu mustajab berdoa itu antara adzan dan iqamat, antara dua khutbah, antara dua rakaat, antara maghrib dan isya, ba'da sholat fardu. Itu kan timing-timing mustajab berdoa. Tempat-tempat mustajab multazam, ya kan, belakang makam Ibrahim itu, kemudian Hijr Ismail, itu tempat-tempat raudhah, tempat mustajab. Tapi Ramadan itu 24 jam waktu mustajab semua, Pak, berdoa. 24 jam non-stop. Itu Ramadan, apalagi nanti dihantam pada saat malam Lailatul Qadar. Lebih mengerikan lagi kedahsyatan timing Ramadan untuk berdoa itu. Tobat diterima sebesar apapun dosa. Kemarin kan sudah kita bahas rojak dan khauf, ya. Seberapapun dosa yang kita bawa, begitu masuk Ramadan, seneng saja nyambut Ramadan itu, Pak, seneng saja. Itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, sudah bergoyang aras, kita mendapatkan pahala sendiri, Pak. Jadi momen Ramadan itu sangat-sangat spesial.
Bapak datang ke Istiqomah sholat berjamaah, Pak, itu setiap satu rakaatnya, Pak, Allah bangunkan satu kota loh, Pak, setiap rakaatnya kalau Istiqomah sholat berjamaah. Maka nanti selama Ramadan itu targetkan betul-betul. Ada nanti, Pak, moga-moga waktunya masih terkejar untuk membahas bagaimana kita ini menduduki ciri-ciri orang mutakin, kelanjutan yang kemarin. Kemudian apabila mendatangi majelis ilmu, Pak, setiap satu langkahnya Allah tulis 1 tahun ibadah, Pak, itu Ramadan. Makanya nanti kalau majelis taklim dimanapun, Pak, dan ini nanti tolong difasilitasi oleh pihak-pihak masjid, pengurus masjid, buat majelis taklim itu sebanyak mungkin di masjidnya. Subuh bikin, zuhur bikin, ya kan, ba'da isya tarawih bikin. Untuk apa hadir? Untuk memfasilitasi jamaah agar jamaah itu mempunyai kesempatan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya mengumpulkan pahala. Dan di situ cuman mendatangi majelis taklim. Perkara nanti di majelis taklimnya itu paham atau tidak, tidur atau tidak, nggak dibahas, Pak. Yang penting datang di majelis taklim, niatnya menuntut ilmu karena Allah, mencari ridho Allah, selesai. Bayangkan, Bapak ingin kuburnya nanti menjadi kubur yang terang benderang, Pak, bayari lampu-lampu yang ada di masjid. Barang siapa yang menerangi masjid-masjidnya Allah selama Ramadan, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah itu akan menjadi penerang dalam kuburnya. Rebutan membelikan pulsa masjid, Pak, jangan sampai pengurus membelikan. Nah gitu loh. Kenapa? Karena ini impaknya itu, kembalinya itu ke kita, bukan ke orang lain. Ini makanya Ramadan itu dahsyat sekali. Maka yang pertama kita minta kepada Allah agar diberi umur yang panjang jumpa Ramadan. Dan banyak, Pak, orang ini hadirin yang ketika Ramadan sudah mau datang saja, tinggal 2-3 hari Allah panggil. Ada yang seperti itu. Maka kita minta kepada Allah supaya diberi umur yang panjang, bisa jumpa Ramadan, umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama. Yang kedua, kita berdoa semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa taat kepadanya sebelum dan sesudah Ramadan dan selama Ramadan juga. Jadi lebih kontinu lagi. Makanya dari awal kemarin, Pak, sudah saya sampaikan berkali-kali, Rajab itu sebagai momen waktu membersihkan perilaku kita. Yang tadinya kita masih suka menghabiskan umur kita, menghabiskan waktu hidup kita, menggerakkan badan kita ke dalam perkara-perkara yang sekiranya itu nggak ada manfaatnya untuk keagamaan kita, untuk agama kita, maka kita harus bisa mulai merubah. Itu sejak Rajab. Sya'ban, hadirin yang dirahmati oleh Allah, mulai menata hati kita agar semua aktivitas ibadah itu yang kita kerjakan, kita latih semata-mata imanan wa ihtisaban, semata-mata karena Allah dan mengharap Allah. Itu loh, Pak. Kalau sudah nanti tahapan ke arah apa ya, pemahaman agama yang memang sudah mulai berkembang, atau pemahaman agama yang sudah mulai mendalam, nanti ibadah-ibadah itu tidak lagi mempedulikan seberapa banyak pahala yang akan dia dapatkan. Tidak peduli, karena yang dia pedulikan hanyalah bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersama dengan dirinya. Sudah. Maka doanya siapa? Thariqah Sufi perempuan terkenal itu, Robiah itu. Ya Allah, saya itu nggak peduli apakah nanti bisa menikmati nikmatnya surga atau bisa menikmati atau naudzubillah terkena azabnya neraka atau azabnya kubur. Yang penting asal engkau jangan berpaling dariku, itu sudah cukup ya Allah. Yang penting aku ini selalu bersamamu ya Allah. Walaupun di neraka asal bersama Allah dan Allah tidak berpaling darinya, itu lebih aku ridhoi katanya.
Bayangkan Pak, doanya kan ekstrim gitu. Nah kita kan tidak, belum sampai ke situ. Makanya kemarin saya tawarkan, ini pengumuman saya terlambat Pak, nanti insya Allah lah, next selanjutnya lah. Tahapan di dalam, bukan tahapan ya, unsur-unsur di dalam kita memahami agama itu kan, baik amaliyahnya maupun pemahamannya itu kan, yang pertama syariah, yang kedua thariqah, yang ketiga ma'rifat, yang keempat hakikat, kan gitu ya. Nah syariah kan kita sudah belajar tekun lama, kita berjumpa ini paling enggak sudah memasuki tahun ketiga, habis itu udah tahun ketiga kan gitu Pak, selama subuh loh Pak, subuhnya di tahun ketiga. Nah ini syariah terus yang kita bahas. Nah kemarin ada thariqah atau tarekat Pak, yaitu baiat thariqah sadaliyah. Saya belum sempat mengumumkan di sini, atau sudah ya? Sudah kayaknya ya Pak ya, mengajak. Nah itu sebenarnya Bapak ikut saja. Saya belum pantas, oh Pak thariqah itu mudah kok Pak. Thariqah itu mudah, jangan persepsi Bapak masalah thariqah, mohon maaf ini ya, persepsi kita tentang thariqah itu jangan dipandang sebagai sesuatu perkara yang mistis, perkara yang begitu sakral, perkara yang begitu fenomenal yang di dalamnya hanya orang-orang tertentu. Enggak Pak, saya ini malah punya program memasyarakatkan thariqah dan menthariqahkan masyarakat sebanyak mungkin orang itu agar ikut di dalam jaringan thariqah, karena ini sebagai pelatihan bagaimana kita istiqomah di dalam amalan-amalan agama. Makanya kalau di dalam jamaah tabligh itu ada 3 hari, 40 hari dan lain sebagainya, agar istiqomah gitu loh. Nah, nanti ada kaitannya dengan ini Pak. Kembali ke Ramadan. Kemudian yang ketiga, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan, minta hidayah agar dimudahkan dalam taat kepadanya Pak. Kalau tidak pasrahkan total kepada Allah, kita mengandalkan diri kita saja Pak, mohon maaf, meleset jauh Pak, jauh. Bapak rasakan, saya sudah merasakan hal ini. Ketika saya, fisik saya sehat, kemudian bekal materi saya ada, masuk Ramadan. Begitu masuk Ramadan, ekspektasinya jauh dengan realitas Pak. Sholat jamaahnya keteter, baca Al-Qur'annya keteter, kemudian interaksi sosialnya dengan interaksi yang baik juga keteter. Itu mulai Pak, ketika kita mengandalkan diri sendiri. Tapi ketika kemarin saya sakit, totalitas saya pasrahkan, ya Allah, karena asam lambung, bayangan saya itu nggak nyampe Ramadan itu Pak, karena seperti itu keadaannya. Tapi ternyata ketika Allah menghendaki Pak, dimudahkan semua sehingga bisa selesai. Wah rasanya itu ya Allah, syukurnya Pak. Makanya nanti kita ini Pak, ini yang penting sekali kuncinya di sini. Ini mengolah rasa Pak, rasa kita yang hanya kita yang tahu. Bagaimana kita betul-betul memohon kepada Allah agar dimudahkan, dikuatkan, mohon hidayah, petunjuk, sehingga kita bisa taat menjalankan apapun aktivitas amal ibadah selama Ramadan itu. Pasrahkan ke Allah, mohon nangis pada Allah, nangis malam-malam dengan tahajud. Jadi kalau malam tahajud itu jangan cuma memohon yang berkaitan dengan materi dunia. Materi dunia itu nggak dimohonkan, nggak dimintakan kepada Allah, itu dikasih Pak. Tapi yang kita mintakan bagaimana kita ini agar selalu taat terus. Kalau begitu kita tidak usah perlu berdoa minta rezeki, ya enggak juga, itu sombong namanya Pak. Ahli sunnah wal jamaah acaranya enggak kayak gitu, itu namanya sombong. Kita itu tetap berdoa sebagai bukti itu perintah Allah dan bukti ketergantungan kita kepada Allah. Tapi hal itu pasti dikasih, tapi kita meminta. Misalkan gini loh Pak, anak kita itu setiap pagi minta uang saku kepada kita, enggak minta itu kita kasih loh Pak. Tapi kenapa anak selalu masih minta? Ada ketergantungan rasa anak itu kepada kasih sayang orang tuanya, mengharap itu, gitu loh Pak. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini setelah doa minta agar sampai, doa dimudahkan. Yang ketiga,
semoga kita berdoa kepada Allah, semoga amal kita diterima oleh Allah. Dan ini wajib, Pak. Wajib kita mempunyai rasa optimis, husnudzon kepada Allah bahwa amal kita ini pasti diterima. Gitu loh. Asal banyakin aja istighfarnya. Kita ini kan kadang membangun sebuah rasa sehingga agama itu dirasa kayaknya susah. Itu karena salah persepsi kita. Kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, langsung kita ini hadirin merasa bahwa dosa itu telah terbentuk. Contoh misalkan Bapak naudzubillah min dzalik ini main judi, habis main kita langsung merasa bahwa itu sebagai perbuatan dosa, yang dosa itu pasti terbentuk, kan gitu Pak. Bahkan kita berniat saja kita sudah istighfar, tingkatan-tingkatan nanti sudah mulai rasa dekatnya kepada Allah sudah mulai tinggi, itu kita baru mulai niat saja sudah terasa itu sebagai sebuah perbuatan dosa dan kita akan minta maaf pada Allah. Baru niat. Ini bagus, Pak. Tapi hadirin, seharusnya juga lebih dari itu ketika kita berbuat kebaikan. Kenapa hadirin? Karena begini konsepnya. Jika seorang berbuat dosa, maka Allah catat satu, kan itu. Berbuat dosa. Jika seseorang itu berniat baik, maka Allah catat satu. Tapi jika perbuatan baik itu dilakukan, maka Allah 10 kalikan gandakan loh amal kebaikan tadi, balasannya. Sampai diberikan konsep kayak gitu, kita kadang salah persepsi. Kalau berbuat dosa sedikit saja, rasa-rasanya sudah langsung dosa itu terbentuk. Tapi kalau berbuat kebaikan, kita kadang mohon maaf ragu-ragu apakah kebaikan itu diterima oleh Allah atau tidak, terbentuk atau tidak, itu ragu-ragu. Nah, ini konsep seperti ini kita luruskan, bahwa ketika kita berbuat kebaikan apapun, yakin pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal sesudah perbuatan baik itu kita banyakin istighfarnya, memohon kepada Allah agar sesuatu yang buruk, yang meracuni atau yang mengotori amal itu diampunkan oleh Allah. Selesai, Pak. Bapak sholat, nggak usah khawatir, Pak, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Asal kita memperbanyak istighfarnya sehabis sholat, semoga kesalahan di dalam sholat diampunkan oleh Allah. Nah, ini agar kita ini jangan sampai memandang berbuat agama itu susah gitu loh. Orang maksiat aja seneng-seneng kok, kita yang taat malah nggak seneng-seneng gitu, Pak. Orang yang maksiat itu mereka bahagia. Nah, kita yang mau taat kok malah susah gitu loh, kan aneh toh. Gitu. Masuk masjid susah, di masjid itu buat seneng gitu loh. Masuk masjid alhamdulillah tenang, ngaji diceritain yang baik-baik, hidup tenang. Ini tidak, masuk masjid sudah nggak cocok dengan alirannya, kemudian dengar ceramahnya juga ujaran kebencian terus, kan malah susah akhirnya gitu. Dalam mengamalkan agama itu happy kok, bahagia. Dan orang yang di dalam agama itu hidupnya akan bahagia. La tahzan innallaha ma'ana. Wala khaufun wala tahzanun. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya persiapan menjelang Ramadan ini Bapak Ibu, ya kan? Kita nanti mempersiapkan amalan apa saja yang akan kita kerjakan. Nah, ini Pak, dicatat, ditulis. Jangan sampai nggak ditulis agar kita ini nanti bisa mengoreksinya, mengevaluasinya. Terserah, Bapak mau buat apa terserah amal kebaikan itu. Contoh misalkan, selama Ramadan wajib takbiratul ula imam. Ini untuk bapak-bapak. Selama Ramadan wajib takbiratul imam. Bahkan targetkan tanggung 40 hari ini, Pak. Dimulai dari sekarang atau dimulai dari 5 hari sebelum Ramadan dan 5 hari sesudah Ramadan. Nggak ada kata lain, wajib. Mau sampai kapan lagi kalau nggak mau ke masjid, Pak? Gitu. Umur sudah tua kita, masih kita mau menyepelekan hal itu. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, nanti untuk urusan sholat yang pertama, sholat fardu, sholat sunnah nanti dulu. Gampang itu Pak, sholat sunnah dikerjakan boleh, nggak dikerjakan boleh. Yang penting sholat fardunya wajib berjamaah, ya kan?
Jangan mengira bapak tahajud panjang-panjang tapi subuhnya sendirian itu lebih baik daripada orang yang subuhnya di masjid tapi tidak tahajud. Enggak. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pernah berpapasan dengan seorang ibu-ibu. Bu, kenapa anaknya enggak ke masjid? Aduh, Amirul Mukminin. Ini kalau bahasa Indonesianya kan itu. Tapi kalau bahasa Arab kan enggak ramah tamah kayak gitu, tegas ngomongnya. Tadi malam anak saya itu tahajud panjang-panjang. Akhirnya ketiduran. Apa jawab Umar? Aku lebih senang dia hadir di masjid daripada sholatnya tahajudnya panjang-panjang. Sholat subuhnya. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka pahalanya bagaikan sholat malam, sholat sunnah semalam suntuk. Kalau sholat isya berjamaah, barang siapa yang sholat isya berjamaah maka Allah catat bagaikan sholat sunnah separuh malam. Bayangkan. Makanya yang pertama sholat jamaah itu mutlak, nilai-nilai mutlak gak bisa ditawar-menawar. Yang kedua puasanya wajib untuk diselesaikan Pak, apapun alasannya. Kecuali kalau bapak meneruskan puasanya, satu pingsan, yang kedua kambuh penyakitnya makin parah, yang ketiga dalam perjalanan masyakoh, mengalami sesuatu yang kesusahan selama perjalanan, maka bapak-bapak di situ boleh untuk, karena Islam sekali lagi Pak, jangan kemudian memperberatkan diri. Bapak mau mudik, monggo silakan. Bisa nggak puasa? Bisa, jalankan. Bisa nggak puasa? Nggak kuat Pak Ustadz. Ya udah makan, mampir warung makan sekenyang-kenyangnya Pak. Besok di kodo, kan itu enak itu. Ini konsep Islam seperti itu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah sholat apa? Puasa. Setelah puasa apa Pak? Mumpung waktu mustajab, yang belum haji minta haji. Rukun Islam itu selesaikan dulu. Jangan minta umroh, minta haji Pak. Jadi berdoalah banyak-banyak, pasang niat kuat-kuat, ya Allah tahun ini saya minta haji, terserah tahunnya kapan tapi saya minta haji ya Allah, minta haji terus. Yang belum haji, yang sudah haji nggak usah 2 kali 3 kali Pak. Yang sudah haji, biaya daripada untuk diri sendiri berikanlah kepada saudaranya untuk haji Pak. Pahalanya sama. Bapak nggak berangkat, orang lain yang berangkat, orang itu dapat hajinya, bapak dapat pahala hajinya. Itu kalau nggak bagikan kepada sanak saudara yang membutuhkan. Saudara masih banyak yang membutuhkan, bapak pula naik haji 2-3 kali, umrohnya berkali-kali. Mohon maaf, ini nggak saya sarankan gitu. Bapak kan ada duit Pak, iya berapa? Ini saya punya 40 juta ini, umroh, mau umroh, iya berapa kali Pak umroh? Alhamdulillah sudah yang ke-7 ini. Oh keliru Pak kalau saya. Sementara saudara bapak mau menyekolahkan, bayar kuliah anak aja utang-utang ke sana kemari, ambil anaknya biasiswakan 40 juta itu kan selesai Pak. Itu setiap nanti dia menggunakan ijazah itu untuk mencarikan nafkah bagi keluarganya, mengalir pahala bapak. Ini rukun Islam nanti di bulan Ramadan ini. Nah ini jangan catat dulu. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir sebagai penutup karena waktunya sudah selesai, yaitu hadirin, hilangkan penghalang-penghalang Ramadan, penghalang-penghalang datangnya pahalanya Ramadan. Apa? Yang pertama, saling ridho dan saling memaafkan Pak. Saling ridho dan saling memaafkan. Kalau kita hilangkan dulu gengsinya dengan saudara, dengan orang tetangga, udah kita minta maaf, nggak ada masalah Pak. Tapi kan dia yang salah. Pahalanya gini Pak, ada 2 orang ini pahalanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang satunya ngomong, ya Allah saya minta keadilan darimu, ini saudaraku ini dulu di dunia zalimnya luar biasa kepada saya ya Allah, yang memfitnah, yang menjelek-jelekkan saya, yang nipu duit saya. Terus pokoknya dia begitu zalim. Saya sekarang minta kepadamu ya Allah, pahala dia ini diberikan kepada saya. Nangis sampingnya, benar ya Allah, saya ini dulu selalu mendolimi dia, udah nipu, nyuri barang dia, saya jelekin, saya fitnah, pokoknya saya dolimin dia. Terserah engkau ya Allah. Maka begitu melihat pahala yang gede yang mau diberikan ini, wah senang luar biasa nih yang mengadu. Tiba-tiba Allah menjawab, wahai hambaku, kepada yang didolimi tadi, angkat kepalamu. Begitu diangkat, dibuka jendela surga.
Melihat nikmatnya surga tertegun orang ini Pak, yang didolimi tadi. Bidadari, taman, makanan, wah luar biasa. Tutup lagi jendelanya. Doa, ya Allah, itu untuk para nabimu ya Allah. Oh, enggak cuma untuk para nabiku. Itu untuk wali-walimu ya Allah. Enggak cuma untuk wali-waliku. Kamu saja bisa menikmati. Gimana caranya ya Allah menikmati itu? Asal kamu mau memaafkan kesalahan-kesalahan saudaramu, maka kamu bisa menikmati surga ini. Ya Allah, saya maafkan dia ya Allah. Dia baik sama saya dulu di dunia. Langsung begitu orang itu Pak. Begitu dibukakan pintu surga, langsung orang itu dimasukkan dalam surganya Allah. Orang yang memaafkan itu Pak, sesungguhnya pemenang sesungguhnya. Orang yang sabar, ikhlas, pemaaf, itu pemenang sesungguhnya. Bapak dibuat mengkalah orang itu, tapi dia sabar saja. Itu bagi orang-orang yang arif dan bijak, pemenangnya orang yang diam itu Pak. Tapi bagi orang-orang yang tidak tahu kearifan dan kebijaksanaan, maka dia akan mengatakan adalah yang menang. Nggak begitu konsepnya. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Ramadan kita saling memaafkan. Maafkan dulu semuanya Pak. Semua orang yang berbuat salah kepada saya sudah saya maafkan ya Allah. Andaikan kita tidak bisa berjumpa man to man-nya gitu loh. Yang kedua, nah kita minta maaf Pak. Jangan kemudian kita mendengar itu kan sama orang lain, engkau harus maafkan saya, pahalanya gede. Padahal kita sendiri yang memang dolimnya luar biasa. Sudah ahli memfitnah, ahli berbuat kezoliman, ahli nyakitin orang, merasa benar. Wah itu masalah. Itu kalau matematik mungkin rumus mencari volume kan itu. Sisi kali sisi kali sisi pangkat 3 kan itu kan. Sudah merasa berbuat dolim, ya kan. Kemudian tidak mau minta maaf, merasa benar. Wah itu masya Allah. Itu rumus volume. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta maaf. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi. Jangan memutus tali silaturahmi. Sudah Pak, perbedaan-perbedaan, apalagi kalau cuma masalah perbedaan pilpres dan lain sebagainya, politik dan lain sebagainya, itu sepele Pak. Di atas itu mereka sekarang sudah mulai tertawa-tertawa kembali Pak. Ya kan, kita pula yang masih sakit hati terus Pak. Sakit nanti hati kita malahan, ya kan. Wah masih, yang di atas saja sudah duduk bareng, sudah merencanakan ke depan mau apa, kita masih kenceng-kencengan. Udah Pak, sebagai orang yang beriman kita paham Pak tentang qada, manifestasi daripada yang namanya qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah menentukan, mau gimana lagi? Mau jalan curang, mau jalan enggak, mau jalan itu, kalau sudah Allah tentukan ya kita terima, sudah selesai. Ke depan ya kita berdoa semoga kita baik-baik saja, amin ya rabbal alamin, kan gitu Pak. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Bapak masih punya hutang, tolong dong selesaikan hutang-hutangnya Pak. Kalau Bapak punya hutang, punya duit, tolong selesaikan. Hutang itu harus diutamakan. Jangan sampai sedekah dulu tapi hutang masih menumpuk. Hutang dulu Pak. Kecuali hutang yang memang cara pembayarannya itu sudah diatur dengan angsuran gitu loh. Nah, itu Anda juga harus mengangsur, juga harus zakat. Kalau sudah memenuhi nisabnya juga harus bersedekah. Tapi kalau nggak diatur secara kayak gitu, utamakan bayar hutang itu. Dan orang yang mengutamakan bayar hutang itu rezekinya deras Pak, kalau mengutamakan bayar hutang. Tapi kalau mau menunda-nunda hutang, itu zalimnya luar biasa. Sudah ditolong masih nyiksa orang yang ngutangin gitu loh. Itu zalimnya luar biasa. Makanya rezekinya seret. Orang yang menunda-nunda pembayar hutang itu rezekinya biasanya seret. Asal ditagih, aduh nggak ada betul nanti. Ditagih lagi, aduh mohon maaf, betulin untuk kebutuhan ini. Akhirnya hanya untuk kebutuhan itu nggak bisa ngangsur. Tapi prioritaskan ketika Anda punya hutang, bayar. Kalau nggak dibayar nanti menjadi masalah itu. Dolim pada orang sudah dibantu masih menyiksa orang gitu. Ini harus dipahami. Yang kedua, posisi kalau kita menghutangi, nah ditagih harus, karena itu mengingatkan agar orang itu kalau dia lupa maka ditagih. Tapi memudahkan dalam penagihan, pembayarannya dimudahkan. Karena barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, insya Allah Allah akan mudahkan urusannya. Apakah dalam urusan yang sama atau urusan-urusan yang lain? Urusan dunia itu dimudahkan saja.
Ini nanti kaitannya dengan bagaimana membentuk karakter derajat muttaqin itu Pak. Urusan dunia itu dimudahkan aja kalau menghutangi, tapi kalau kita yang hutang harus Pak fokus. Kemudian yang selanjutnya adalah birrul walidain. Jangan sampai menjadi anak yang durhaka Pak, agar tidak menjadi penghalang-penghalang Ramadan. Jangan sampai menjadi istri yang durhaka, tapi jangan juga menjadi suami yang durhaka gitu loh. Nuntut istrinya menjadi istri yang solihah, tapi bapak mencari nafkah males-malesan, ya sama saja dolim ya. Nyari nafkah nggak pandai, tapi nuntut istrinya solihah gitu. Yang ada ya akhirnya ya istrinya tersiksa, dolim juga kita Pak gitu loh. Maka kita sesuaikan ini. Jadi suami istri, bapak kepada anak, anak kepada bapak, itu saling kita minta maaf. Kemudian sama orang tua, sama guru-guru kita, makanya ada yang namanya doa arwah. Nah doa arwah ini Pak, kalau bapak tanya zaman Rasul ada? Enggak ada. Oh, doa arwah ini sebagai bentuk dulu dakwah para orang-orang ulama-ulama dulu, agar kita ini sebagai orang muslim hadirin menyadari ridho waliden itu penting sebelum Ramadan. Cara menyampaikan dakwah itulah melalui mimbar-mimbar seperti itu. Maka disitulah dibuatkanlah sedekah atas nama ahli keluarga yang sudah meninggal, pahalanya dikirim ke sana. Dalilnya mana? Dalilnya umum, dalil am, bahwa sedekah untuk almarhum almarhumah itu insya Allah sampai itu loh. Dan itu sudah sepakat para alim ulama. Mendoakan orang tua sepakat, nggak ada ikhtilaf. Yang ikhtilaf itu cuma mengirim pahala bacaan Al-Quran dan zikir, pahala itu sampai atau tidak, ini yang diperselisihkan. Sebagian jumhur ulama sampai, sebagian ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi kalau sedekah, kemudian anak menyambung tali silaturahmi kepada sanak saudara teman-teman bapaknya, itu ada semua dalilnya. Maka dibuatlah para alim ulama dengan adanya kenduri arwah. Yang masih hidup, telepon Pak, minta maaf. Yang sudah meninggal kita kirim sedekah atas nama mereka. Nah inilah hadirin beberapa hal yang berkaitan dengan penyambutan Ramadan. Ramadan ini momen yang luar biasa, maka kita sambut betul-betul sebelum masuknya. Yang pertama berdoa semoga diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa menjumpai Ramadan, amin. Yang kedua hadirin kita berdoa semoga di dalam Ramadan nanti kita dimudahkan dalam takwa kepada Allah, amal ibadah dimudahkan. Yang ketiga semoga amal-amal itu diterima oleh Allah, dosa kita diampunkan oleh Allah, amin. Yang kedua nanti Bapak Ibu sampai di rumah ambil pena, tulis apa saja ibadah yang mau dikerjakan di Ramadan. Konsepnya rukun Islam itu dulu Pak, konsepnya sholat, puasa, zakat, jangan lupa haji, itu konsepnya. Baru kemudian ibadah sunnah macam kayak tahajud, duha dan lain sebagainya, tulis saja semua. Satu hari mau berapa rakaat sholat Anda, sholat sunnahnya tambahin Pak, jangan cuman agak-agak overdosis gitu loh, kalau takaran obat gitu loh. Misalkan qobliyah itu biasanya 2 rakaat, yang sekarang 4 rakaat gitu loh Pak. Duhur, asarnya 4 rakaat, kalau yang lain ya 2-2 gitu. Nah, yang ada tuntutannya, pokoknya meskipun ngejos tapi sesuai tuntutan agama. Nah kemudian hadirin, hilangkan penghalang-penghalang tentang pahala Ramadan. Saling memaafkan, sambung tali silaturahmi, ridho orang tua, ridho sanak saudara. Kalau punya hutang segera lunasin hutangnya. Kalau yang menghutangi, mudahkanlah orang dalam bayar hutang. Dan yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah, meskipun kita memohon kepada Allah Pak, memohon kepada Allah agar kita diberi umur panjang, tapi hadirin, Rasulullah SAW kan mengingatkan apa, untuk urusan akhirat itu bagaikan kita akan mati di hari besok, kan itu. Nah kita ini kan nggak tahu umur yang akan panjang itu, kita nggak tahu. Maka Ramadan tahun ini jadikanlah seakan-akan Pak, seakan-akan ini Ramadan kita terakhir. Walaupun kita berdoa semoga kita umurnya panjang, amin ya robbal alamin. Dan insya Allah yang hadir di sini ini masih akan jumpa Ramadan beberapa kali Ramadan berikutnya, amin. Ini nggak nakut-nakutin, begitu saya mengatakan ini anggap Ramadan yang terakhir, Bapak sudah ketakutan ya kan, langsung tegang semua. Enggak, saya doakan umurnya panjang kan itu.
Cuman kalau nasibnya Ramadan terakhir ya Allah alam, ya kan. Mbok jangan nakut-nakutin tuh Pak Ustaz ini. Nah, hadirin yang dirahmatullah, ini dulu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah semoga Ramadan ini jauh lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin untuk kita semua, tentang takwa kita kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma balighna fi syahri Ramadan. Allahumma yassir lana fi ibadatina fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka taqabbal min jamil amal salihina fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.